Selamat datang, para pendengar yang setia. Siapa sangka, di balik jeruji besi, ada sebuah kisah yang penuh dengan keberanian, pengkhianatan, dan tekad yang tidak pernah padam. Kisah tentang seorang prajurit Kopassus, Serda Dimas, yang terjebak dalam sebuah misi rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Meski terkurung dalam penjara, semangat dan misinya tidak pernah padam. Dalam kisah ini, kita akan menyaksikan bagaimana seorang prajurit menghadapi musuh-musuh tak terlihat dan berjuang untuk menuntut balas. Tapi, seperti yang kita tahu, setiap perjalanan menuju kemenangan penuh dengan rintangan. Bagaimana Dimas menghadapi situasi yang menjeratnya? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua itu? Anda akan menemukan jawabannya dalam cerita ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar, memberikan like, dan subscribe jika Anda menikmati cerita ini. Kami sangat menghargai setiap pendapat dan dukungan dari Anda. Terus ikuti kisah Serda Dimas, dan mari kita lihat bersama bagaimana perjuangan ini berakhir. Selamat mendengarkan. Langit Jakarta mendung sore itu, seperti menyimpan sesuatu yang berat. Di halaman markas besar TNI di Cijantung, langkah-langkah pasukan terdengar tegas dan teratur. Namun, di tengah derap yang penuh disiplin itu, ada satu sosok yang berjalan dengan kepala tertunduk dan tangan terborgol. Itulah Serda Dimas, prajurit Kopassus yang selama ini dikenal paling disiplin, paling cepat, dan paling tangguh. Ia bukan prajurit biasa. Dalam berbagai operasi lintas negara, namanya tercatat sebagai pemilik rekor tak pernah gagal. Tapi hari ini, Serda Dimas bukan sedang menerima penghargaan. Ia justru digiring ke dalam mobil tahanan militer dengan wajah ditundukkan. Prajurit lain hanya bisa menatap tak percaya. Bahkan beberapa komandannya memalingkan muka, seolah malu mengakui bahwa sistem telah menelan prajurit terbaiknya. Tuduhan penyelundupan senjata dan konspirasi pembunuhan membuatnya dijatuhi hukuman 8 tahun penjara militer. Semua bukti mengarah padanya. Semua kesaksian mengutuknya. Tapi hanya satu orang tahu bahwa semua itu hanyalah rekayasa. Dan orang itu kini terdiam dalam sel sunyi, di blok tahanan khusus yang jarang disorot media. Dimas duduk di lantai sel tanpa ranjang. Matanya tajam menatap tembok lembab yang penuh goresan tak bermakna. Tapi pikirannya jauh melayang ke malam itu. Malam di mana ia melihat sendiri siapa yang meletakkan senjata di dalam mobil dinasnya. Kapten Rangga, senior sekaligus teman yang dulu pernah ia selamatkan di misi Timur Timur, ternyata dalang dari semua ini. Dan alasan pengkhianatan itu lebih gelap dari yang ia bayangkan. Di dalam penjara, Dimas tidak memikirkan kebebasan. Ia memikirkan keadilan. Dan bagi seorang Kopassus, keadilan tak selalu datang lewat hukum. Ia datang lewat strategi, keberanian, dan ketepatan sasaran. Maka sejak hari pertama di balik jeruji, Dimas mulai menyusun ulang jaringannya. Ia tahu, masih ada beberapa rekan setia yang siap membantunya, bahkan jika itu berarti mempertaruhkan nyawa dan karir. Di sudut sel, sebuah potongan sendok logam mulai ditajamkan di lantai semen. Bukan untuk kabur, tapi untuk mengirim pesan. Pesan pertama dalam operasi yang akan mengguncang banyak orang. Ia menyebutnya Operasi Bayangan. Dan operasi itu dimulai malam ini. Malam pertama di sel blok Delta terasa panjang. Lampu temaram yang menggantung di atas kepala Serda Dimas berayun pelan, menggoreskan bayangan seperti sosok hantu di dinding penjara. Tapi Dimas tidak tidur. Ia menunggu waktu yang tepat. Dan ketika penjaga terakhir lewat di lorong, ia berdiri, berjalan pelan ke sudut tembok, lalu menggeser satu batu kecil yang tampak biasa. Di baliknya tersembunyi sebuah catatan kecil, dilipat rapi dalam plastik bening. Tulisan tangan dengan tinta hitam terbaca samar, dari Letda Arwan. Siap mulai kontak. Dimas menghembuskan napas panjang. Ia tahu Arwan tak pernah meninggalkannya. Dulu, mereka berdua pernah menyelamatkan satu regu yang hampir ditumpas di Medan Kongo. Dan kini, dari luar jeruji, Arwan kembali. Bukan dengan peluru, tapi dengan jaringan. Pagi harinya, Dimas pura-pura terjatuh saat apel tahanan. Ia ditarik ke ruang medis kecil, dan disitulah salah satu sipir, yang ternyata bagian dari jaringan Arwan, menyelipkan alat komunikasi mungil ke bawah meja logam. Hanya beberapa detik cukup baginya untuk mengambil dan menyembunyikannya di balik kaos dalam. Kembali ke sel, alat itu dinyalakan pelan. Suara statis terdengar sebelum akhirnya suara Arwan masuk. "Bro, kau masih utuh." Dimas menahan senyum. Utuh dan lapar. Lapar keadilan. Bagus. Target kita satu. Rangga,
Tapi dia gak sendiri. Kita harus buka semua lapisan. Mulai dari mana? Ada orang Rangga yang menyamar jadi pengusaha. Dia punya bunker senjata di luar kota. Kau harus dapatkan koordinatnya. Dari dalam. Dimas menatap sekeliling sel. Di luar, bunyi langkah penjaga makin sering. Tak ada waktu. Komunikasi harus segera diputus. Tapi satu hal jelas, permainan sudah dimulai. Dimas bukan lagi tahanan. Ia kini aktor utama dalam operasi bayangan paling gila yang pernah dirancang pasukan elit negeri ini. Malam berikutnya, seorang tahanan baru dimasukkan ke Blok Delta. Namanya Wahid, narapidana kriminal berat yang dikenal kejam. Tapi Dimas mengenal wajah itu. Wahid adalah mantan informan militer yang dulu ditugaskan menyusup ke jaringan separatis. Dan kedatangannya bukan kebetulan. Wahid duduk di ranjang tingkat bawah, lalu berbisik lirih saat penjaga lewat. Kau benar-benar yakin akan menabrak sarang ular dengan tangan terikat? Dim. Dimas hanya menjawab dengan tatapan datar. Aku tidak menabrak. Aku sedang menyusup dari dalam. Di luar sana, Rangga sibuk mempersiapkan kampanye politik untuk mencalonkan diri sebagai pejabat tinggi. Tapi ia tidak tahu bahwa di balik dinding lembah penjara militer, sosok yang ingin ia kubur hidup-hidup telah bangkit. Dengan strategi, dengan dendam, dan dengan niat tak akan gagal untuk kedua kalinya. Hari-hari di dalam penjara militer punya ritme yang membosankan. Pagi apel, siang kerja lapas, malam penguncian. Tapi bagi Serda Dimas, tiap detik bukan waktu untuk bertahan hidup, melainkan membangun kembali medan perangnya. Ia mulai mengamati siapa yang dekat dengan sipir, siapa yang jadi perantara sabu, siapa yang berani menyuap petugas untuk sekotak rokok. Dan dari semua itu, satu nama muncul, Mahdi. Lelaki tua bermata licik, mantan intel zaman lama, kini jadi tahanan seumur hidup karena korupsi alutsista. Meski tangannya bergetar saat makan, otaknya masih bekerja seperti labirin. Wahid yang mulai akrab dengan Mahdi sengaja membuka jalur. Di balik canda dan umpatan sesama napi, terselip kode dan isyarat. Satu malam, Dimas ikut duduk bersama Mahdi saat waktu senggang. Tanpa banyak basa-basi, Mahdi melempar tanya yang mengunci. Jadi, apa kau benar-benar anak buah Arwan? Dimas tak menjawab. Ia hanya menatap lurus. Mahdi tersenyum samar. Kau harus hati-hati. Di sini, satu ucapan bisa bikin lehermu digorok saat tidur. Lalu Mahdi memberi secari kertas. Di atasnya hanya ada satu kalimat. Jaringan Rangga mengalir ke pusat logistik militer. Dimas menyimpannya, lalu bertanya dingin, apa kau jual informasi? Mahdi menatap tajam. Aku jual balas dendam. Malam itu, komunikasi ke Arwan dibuka kembali. Dimas menyampaikan satu informasi penting. Bunker senjata Rangga ternyata hanya salah satu titik. Yang lebih berbahaya, ia telah menyusupkan orang-orangnya ke sistem distribusi amunisi nasional. Kalau ini benar, kata Arwan dengan suara rendah, kita bukan cuma bicara satu pengkhianat. Kita bicara perang dalam selimut. Dimas tahu artinya. Ia harus segera keluar dari sel dan menyusup ke markas logistik, menyamar sebagai teknisi militer. Tapi untuk keluar, ia butuh satu hal yang hampir mustahil, izin kunjungan palsu dari komando pusat. Dan untuk itu, ia perlu bantuan dari luar. Orang yang tak mungkin ditolak sistem. Ada satu nama, kata Wahid, yang bisa bikin aksesmu terbuka lebar. Tapi kau harus berani menggali masa lalu yang sangat kotor. Dimas menatapnya, lalu bertanya pelan, siapa? Wahid menarik napas panjang, lalu menyebut nama yang membuat jantung Dimas berdegup lebih cepat. Letjen Rudi Pramana, ayah angkat Rangga. Nama itu pernah jadi legenda di Angkatan Darat. Tapi yang Dimas tahu, Letjen Rudi menyimpan satu rahasia kelam yang pernah dikubur oleh unitnya sendiri. Dan jika benar dia terlibat, maka permainan ini jauh lebih dalam dari yang Dimas bayangkan. Di kejauhan, terdengar bunyi pintu besi terbuka. Penjaga masuk, memeriksa satu persatu. Tapi Dimas tak bergeming. Di balik wajah dinginnya, strategi demi strategi telah disusun. Jaring perlahan dijatuhkan di tengah gelap. Dan mangsanya belum menyadari bahwa waktu mereka hampir habis. Nama Letjen Rudi Pramana bukan sekadar nama besar. Ia adalah sosok yang dulu disanjung sebagai pahlawan operasi lintas batas, komandan medan tempur dari Kalimantan sampai Papua. Tapi di lingkaran terdalam pasukan elit, namanya disimpan dalam bisik-bisik curiga.
Semua tahu ia menghilang tiba-tiba setelah insiden operasi rahasia di Myanmar. Tak ada laporan resmi, hanya rumor. Dan kini, nama itu muncul lagi di tengah konspirasi Rangga. Wahid diam-diam menghubungi seseorang di luar lewat jalur terselubung. Butuh waktu 2 hari sampai sebuah pesan masuk ke tangan Dimas. Ditulis dengan kode lama yang hanya dikenali oleh para operator senior. Dia ada di Bandung, di rumah peristirahatan veteran. Tapi tak lagi sendiri. Malam itu, Dimas menggelar strategi. Ia mengatur alibi untuk bisa keluar lapas dalam status transit investigasi khusus. Dengan bantuan Mahdi yang memalsukan memo perintah dan satu sipir yang dibayar mahal, ia berhasil menembus gerbang. Tak ada yang menyangka seorang tahanan bisa lolos legal dari dalam sistem itu sendiri. Tujuan pertama, sebuah bangunan tua berpagar hijau gelap, dikelilingi pohon Kamboja yang tampak lebih seperti pemakaman ketimbang rumah perwira. Dari kejauhan, rumah itu sunyi, tapi kamera tersembunyi terlihat jelas di balik jendela. Dimas masuk lewat pintu samping, melewati lorong sempit menuju ruang tamu. Di sana, duduklah Letjen Rudi. Rambutnya telah memutih, tapi sorot matanya tajam seperti ular laut. "Kau anak Arwan?" tanyanya tanpa basa-basi. Dimas hanya mengangguk. Rudi tertawa pendek, getir. Dia pikir dia bisa selesaikan semua ini dari luar sistem? Dunia berubah. Nak, teman jadi musuh, musuh jadi pelindung. Dimas tak ingin mendengar petuah. Ia ingin kebenaran. Dan izin. Aku tahu Rangga bukan cuma anak angkatmu. Dia tangan kananmu dalam operasi Myanmar. Dan sekarang dia jadi benalu dalam sistem. Letjen Rudi terdiam. Jemarinya bergerak pelan, membuka sebuah brankas kecil di bawah meja. Ia mengeluarkan satu dokumen lusuh, bertuliskan kode operasi. Di pojoknya, tercantum satu cap yang membuat mata Dimas membelalak. Operasi Guntur Merah. Rangga adalah bagian dari kegagalan kita. Dulu, dia diselamatkan saat seharusnya dihabisi. Dan sekarang, ia balik menggigit. Aku tahu semua, termasuk lokasi gudang utama mereka di Surakarta. Dimas meraih dokumen itu, tapi Letjen Rudi menahan tangannya. Aku beri ini kalau kau janji. Jangan cuma balas dendam. Hancurkan akar penyakitnya. Dimas diam sejenak. Ia menatap lurus ke mata sang jenderal, lalu mengangguk pelan. Dan saat ia keluar dari rumah itu malam harinya, angin di luar seperti membawa kabar perubahan. Dalam genggamannya kini bukan cuma informasi, tapi juga restu. Dari seorang legenda yang telah jatuh, dan siap menebus dosanya lewat tangan seorang serda yang terbuang. Malam yang pekat di atas langit Surakarta tidak menunjukkan apapun yang mencurigakan. Tapi di balik tembok sebuah gudang tua di daerah Palur, roda konspirasi telah berputar selama bertahun-tahun. Bangunan tua itu adalah pusat operasi ilegal yang menyamarkan segala aktivitasnya di balik yayasan amal dan ekspedisi logistik. Di dalamnya, tak hanya senjata canggih yang disimpan, tapi juga dokumen dan arsip rahasia milik beberapa perwira tinggi yang berkhianat pada negara. Dimas tiba di Solo dengan penyamaran sebagai sopir kontainer, identitas palsu yang telah disiapkan Wahid. Ia tidak sendiri. Mahdi telah lebih dulu masuk sebagai teknisi listrik di gudang itu, menjalankan peran sebagai mata di dalam. Dari Mahdi, Dimas mendapat denah rinci, daftar penjaga, dan pola patroli yang diatur Rangga dengan sangat disiplin. Operasi Guntur Merah tak bisa hanya dilakukan oleh 2 orang. Maka diam-diam, Dimas mengaktifkan kembali satuan lamanya. 4 ex-anggota Kopassus yang juga pernah dijebak oleh sistem dipanggil. Mereka semua hidup dalam bayang-bayang. Ada yang menjadi sopir taksi, tukang las, bahkan satpam swalayan. Tapi begitu mendapat pesan dari Dimas, satu persatu muncul di titik temu, tanpa pertanyaan. "Apa ini operasi resmi?" tanya Rio, mantan sniper yang kehilangan pangkat karena dipaksa bungkam. "Resmi, di hati kita sendiri," jawab Dimas. Mereka tertawa pendek. Hening setelahnya lebih berarti dari ribuan pidato jenderal. Saat mata saling bertemu, tak ada lagi keraguan. Malam itu, 6 orang bersatu kembali. Tak berseragam, tapi lebih solid daripada batalion manapun. Target mereka jelas. Masuk ke dalam gudang, ambil data, dan hancurkan semua jejak jaringan Rangga. Pukul 2 dini hari, tim mulai bergerak. Mahdi mematikan listrik selama 4 menit, cukup untuk membuka pintu belakang tanpa mengaktifkan alarm. Dimas dan Rio menyusup lewat terowongan pembuangan lama yang terhubung ke ruang arsip. Di dalam,
mereka menemukan lebih dari yang dibayangkan. Tak hanya dokumen operasi gelap, tapi juga rekaman video penyiksaan, transaksi ilegal dengan pihak asing, dan daftar nama-nama pejabat tinggi yang terlibat. Salah satu nama membuat Dimas menggertakkan gigi. Brigjen Aditya, orang yang dulu memerintahkan penangkapan ayahnya. Waktu berjalan cepat. Di luar, dua penjaga mulai curiga saat CCTV tiba-tiba menyala kembali. Mereka bergerak menuju ruang server. Tapi sebelum mereka sampai, dua tembakan senyap dari atas kontainer menghentikan langkah mereka. Rio tak pernah kehilangan sentuhannya. Dimas dan tim keluar dengan membawa koper berisi bukti. Sebelum pergi, Mahdi menyetel timer di ruang senjata, bom kecil yang akan menghancurkan seluruh lantai bawah. Saat ledakan mengguncang malam Surakarta, tak ada satupun penduduk tahu bahwa di balik suara itu, sebuah babak keadilan sedang dimulai. Bukan oleh negara, tapi oleh para prajurit yang ditolak sistem, namun tak pernah meninggalkan sumpahnya pada bangsa. Pagi di Surakarta tampak seperti biasa, dengan kesibukan pasar yang mulai menggeliat dan kendaraan yang berlalu lalang. Namun bagi Dimas dan timnya, hari itu adalah awal dari pengejaran tanpa henti. Mereka baru saja merampungkan operasi besar yang mengungkap konspirasi yang sudah lama terpendam. Namun itu hanya setengah dari apa yang harus mereka hadapi. Sementara di luar, ledakan bom kecil yang memusnahkan gudang itu masih menyisakan debu dan puing-puing. Di markas Rangga, sebuah keputusan besar sedang dibuat. Setelah penyerangan malam itu, Rangga tahu bahwa saatnya telah tiba. Jika mereka tidak bertindak cepat, segala kekuatan yang telah dibangun dalam gelap akan runtuh. Kita harus bergerak sekarang juga, ujar Rangga dengan wajah dingin saat rapat darurat dimulai di ruang bawah tanah markas. Di sekelilingnya, para anak buahnya yang setia mendengarkan setiap kata dengan penuh perhatian. Siapkan orang-orang terbaik kita. Dimas tidak akan lolos kali ini. Semua perwira di ruangan itu mengangguk. Tak ada ruang untuk kegagalan. Mereka tahu, Dimas sudah membawa bukti yang bisa menghancurkan mereka semua. Bahkan, lebih berbahaya dari bom yang meledak di gudang itu. Dimas sudah menyentuh inti dari jaringan mereka. Sementara itu, Dimas dan timnya yang telah berhasil keluar dari Surakarta dengan membawa bukti yang sangat berharga, tak bisa berhenti bergerak. Mereka menyadari bahwa setiap detik yang berlalu semakin mendekatkan mereka pada bahaya. Begitu banyak nyawa yang dipertaruhkan, begitu banyak orang yang akan kehilangan segalanya jika jaringan ini tak dihentikan. Ada yang mencurigakan, bisik Mahdi yang selalu mengawasi gerak-gerik di sekitar mereka. Dimas yang duduk di kursi depan, mengamati setiap detail lewat kaca spion. Jalanan Jakarta sudah mulai padat, dan mereka hampir sampai di rumah aman yang telah disiapkan di pinggiran kota. Namun, ada perasaan yang tak enak, sesuatu yang mengganggu instingnya. Tak lama kemudian, mobil yang mereka tumpangi dihentikan oleh sebuah kendaraan hitam yang tiba-tiba muncul di belakang mereka. Dimas merasakan ketegangan di udara. Perlahan, kita harus hati-hati, perintah Dimas dengan suara pelan namun tegas. Saat kendaraan hitam itu mendekat, Dimas tahu apa yang harus dilakukan. Mereka harus memisahkan diri dan segera menuju titik evakuasi. Rio yang sudah siap dengan senjata di pinggir mobil, memberi isyarat kepada Dimas untuk bergerak cepat. Pintu mobil terbuka seiring dengan detik yang terus berjalan. Namun di luar, suara langkah kaki yang berat semakin dekat. Tim Kopassus tak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Mereka akan berhenti di sini atau mati berusaha. Pilihan tidak ada. Waktu seakan berjalan lambat saat Dimas dan timnya melakukan pergerakan kilat. Suara tembakan mulai terdengar di kejauhan. Dimas memimpin timnya memasuki area yang lebih sempit, sebuah gang sempit yang hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Mereka harus segera melarikan diri dari pengepungan yang semakin mendekat. Rio, periksa pintu belakang. Perintah Dimas dengan ketegangan yang mulai terasa di seluruh tubuhnya. Rio, yang sudah terbiasa menghadapi situasi ekstrim, segera memeriksa pintu belakang mobil sambil memegang senjata. Dimas, kita nggak bisa keluar lewat sini. Jalan buntu. Keputusan harus dibuat cepat. Dimas menatap sekitar dan melihat sebuah jendela besar di sisi kiri mereka. Dengan sigap, ia memberi isyarat kepada timnya untuk segera bergegas. Mundur. Ke jendela. Dimas memimpin dengan keberanian yang tak terbantahkan, melompat keluar dari mobil dan menuju jendela yang terbuka lebar. Timnya mengikuti dengan cepat. Dalam sekejap, mereka sudah berada di luar dan menuju ke atap bangunan yang tak jauh dari situ. Rangga, yang telah menyusun rencana sejak awal, merasa bahwa Dimas tidak akan membiarkan mereka menang begitu saja.
Begitu mendengar berita bahwa Dimas dan timnya telah berhasil menghindari pengepungan, Rangga tahu bahwa ini bukanlah akhir. Ini hanyalah bagian dari permainan yang lebih besar, yang akan terus berlanjut, sampai salah satu pihak benar-benar jatuh. Saat Dimas dan timnya berada di atap, mereka dikejutkan dengan kedatangan helikopter militer yang datang dari arah yang tidak terduga. Ada ribuan bayang-bayang dari pasukan elit yang bersiap mengepung mereka. Namun, Dimas tidak gentar. Ia tahu, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Saatnya kita menunjukkan siapa yang lebih kuat, kata Dimas sambil memandang langit yang gelap. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus menyelesaikan ini untuk orang-orang yang telah mengorbankan segalanya. Saat tembakan mulai bersahutan, Dimas memberikan komando terakhir. Arahkan tembakan ke posisi mereka. Jangan beri mereka kesempatan. Pertempuran pun berlangsung sengit, tapi keberanian Dimas dan timnya ternyata tidak sia-sia. Dalam waktu yang singkat, mereka berhasil memukul mundur pasukan elit yang mengejar mereka, tetapi hanya dengan harga yang mahal. Beberapa anggota tim harus terjatuh, dan yang lain terluka parah. Namun, Dimas tetap berdiri tegak di atas atap, melihat matahari yang perlahan tenggelam di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Pengejaran belum selesai, namun Dimas tahu satu hal, mereka telah mengambil langkah pertama menuju kemenangan. Semua yang mereka korbankan, semua darah yang tumpah, adalah bagian dari harga yang harus dibayar. Namun, Dimas juga tahu bahwa permainan ini masih jauh dari kata selesai. Orang-orang seperti Rangga dan pasukan elit mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Hari itu, meski Dimas merasakan kepedihan dan kehilangan, ia juga merasakan harapan. Keberanian yang tak bisa dihancurkan, semangat juang yang tak akan padam. Ini bukanlah akhir dari perjuangan mereka, melainkan babak baru dalam pertempuran yang tak akan pernah berakhir. Di balik jeruji, perjuangan belum usai. Dan untuk Dimas, ini hanya awal dari semuanya. Dalam kisah ini, kita bisa mengambil hikmah tentang pentingnya keberanian, keteguhan hati, dan semangat juang dalam menghadapi tantangan, meskipun dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran ayat 200. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Quran Surah Al-Imran 200. Ayat ini mengajarkan kita untuk selalu bersabar dalam menghadapi ujian hidup dan untuk tidak pernah menyerah, meskipun perjuangan terasa berat. Keberanian dan keteguhan hati akan membawa kita menuju kemenangan, seperti halnya Dimas yang tidak mundur meskipun banyak rintangan yang menghadang. Pernyataan. Cerita ini adalah fiksi yang dibuat untuk memberikan pesan moral dan dapat diambil hikmahnya. Semua karakter dan kejadian dalam cerita ini adalah rekaan, meskipun diceritakan dengan nuansa yang terasa nyata. Terima kasih telah mengikuti cerita ini. Jika Anda menyukainya, jangan lupa untuk memberi komentar, like, dan subscribe. Kami akan sangat senang mendengar pendapat Anda.